Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Aca. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pas penilaian akhir semester. So, simak soal-soal berikut dan pahami cara menyelesaikannya ya. Kita mulai dari nomor pertama. Nah, ini ada soal nomor 1. Dari pola berikut ini 149.25 isilah titik-titik dengan suku yang tepat. Oke, kita lihat dulu ya pola apa yang terbentuk dari barisan bilangan ini. 149 titik-titik 25. Kita lihat selisih antar bilangannya. Antara bilangan pertama dengan yang kedua selisihnya berapa? 1 dengan 4 selisihnya 3, 4 ke 9, 5. 3 ini didapat dari 4 dikurang 1 ya, selisihnya. 5 ini didapat dari 9 dikurang 4, itu merupakan selisihnya. Ini kita belum tahu, ini juga belum tahu. Nah, kalau kita lihat dari 3 ke 5, ini naiknya berapa sih? Naik 2 ya, selisihnya 2. Berarti kemungkinan besar ini juga naik 2, jadi 7. Nah, sehingga 9 ditambah 7 adalah 16. Kita lihat apakah betul baris pola bilangan selanjutnya adalah hasil penjumlahan. Ya, betul, ternyata 16 ditambah 9 adalah 25. Sehingga titik-titik ini yang tepat adalah isinya adalah 16. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, dilihat dulu selisihnya antar bilangannya. Apa pola yang mungkin terbentuk? Atau langsung misalnya, oh ini 3, 5. Oh berarti bilangan ganjil selanjutnya. Itu juga boleh. Atau kalian bisa langsung lihat 1, 4, 9. Ini merupakan apa? Bilangan-bilangan kuadrat ya. 1 itu 1 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat. 3 itu 9 itu 3 kuadrat. Dan 25 itu 5 kuadrat. Nah yang kosong apa ini? 4 kuadrat, yaitu 16. Jadi cara yang ini betul, cara yang ini juga betul. Seperti itu ya. Paham? Oke, disimak perlahan ya supaya kalian paham. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui pola bilangan 8, 11, 14, 17. Nah, sama kalau ada pola bilangan, kita cek dulu selisih antar bilangannya. Kita cek 8, 11, 14, 17. Kita lihat selisihnya 8 ke 11. 8 dengan 11 selisihnya berapa? Atau 11 dikurang 8? 3. Lalu 11 ke 14 selisihnya 3 juga. 14 ke 17 selisihnya 3 juga ya. Ini sama saja kita menghitung 11 dikurang 8, 14 dikurang 11, lalu 17 dikurang 14. Kita lihat selisihnya sama. Berarti kita bisa menggunakan rumus aritmatika. Betul ya, itu rumusnya suku ke N. UN itu masih ingat ya, UN itu adalah suku ke N. Sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Di mana A-nya itu merupakan awal atau suku pertama. Sedangkan B yaitu beda atau selisih antar bilangan. Oke, sekarang kita mau cari suku ke-20. Berarti yang kita cari adalah U20. N-nya itu adalah suku ke berapa ya yang ditanya. Jadi ini 20. Kita masukkan. Untuk soal ini A-nya berapa? A itu awal atau suku pertama. Suku pertamanya berapa? Ya, angka yang ada di paling awal. Atau paling pertama itu adalah A. Suku pertama berarti A-nya 8. Ditambah N-nya yaitu 20 ini ya. Kalau yang ditanya suku keberapa itu N-nya. Dikurang 1, ini memang rumus ya, dikurang 1 dikali B.
B-nya selisih antar bilangan. B-nya adalah 3. Gini ya, ini Ibu tulis A-nya 8 atau suku pertama, B-nya itu 3. Lalu kita hitung. 8 kita tulis lagi, ditambah kita hitung dulu yang dalam kurung. 20 dikurang 1, 19. Dikali 3. Oke, ini kita hitung yang perkalian dulu. 19 dikali 3. Hitung dengan perkalian ke bawah ya. 19 dikali 3. 9 dikali 3, 20. 7, tulis 7-nya, simpan 2. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 57. Jadi 8 ditambah 57 sama dengan 65. Seperti ini ya, mudah. Jadi suku ke-20 dari pola bilangan tersebut adalah 65. Itu jadi kalau ada soal seperti ini, kalian tentukan dulu A-nya berapa. A itu suku pertama, jadi tidak perlu dihitung. Cukup dilihat angka berapa yang paling pertama. Di sini berarti A-nya adalah 8. Dan B-nya adalah selisih antar bilangan. Kita cek selisihnya. Itu merupakan B-nya, lalu masukkan ke dalam rumusnya. Gitu? Oke, kalian pahami pelan-pelan juga ya. Kita lanjut, nomor 3. Di sini ada gambar persegi-persegi yang ditumpuk-tumpuk. Di sini ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Banyaknya kotak pada pola kelima adalah, coba kita perhatikan gambarnya. Kalau pola pertama, gambar kotaknya cuma 1. Kalau pola kedua, gambarnya yang bawah 2, yang atas 2. Oke, pola ketiga, yang bawah 3 ditumpuk menjadi 3. Berarti kalau pola keempat, coba kita teruskan ya gambarnya ya. Kita buat, berarti yang bawahnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang tengah juga 4. 1, 2, 3, 4. Lalu paling atas 4 juga. Nah, ini tadi 1, 1 tumpuk. Kalau 2, 2 tumpuk. Kalau 3, 3 tumpuk. Berarti kalau 4, 4 tumpuk. Nah, nih yang ditanya pola kelima. Berarti buat lagi. Kalau 5 berarti di bawahnya 5, ke atas juga 5. Kita buat ya. Ini sampai tumpukan ke 5. Karena pola-pola sebelumnya menunjukkan seperti itu. Jadi kita ikuti saja. Nah, sekarang dihitung. Ada berapa kotaknya? Kotak di dalam ini. Ternyata 5 kali 5. Berarti 25. Ternyata kalau kita buat barisan, coba. Pola pertama, pola ke-1 kita tulis 1. Pola kedua 4 ya. 1, 2, 3, 4. Pola ketiga berapa? Coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pola keempat yang kita buat tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu pola kelima 25. Ternyata ini adalah barisan bilangan kuadrat. Seperti yang tadi ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Jadi kalau ada soal ditanya banyaknya kotak pada pola ke-10 adalah, berarti kita tinggal cari, coba lihat nih. Kalau 1, 2, 3, kalau pola 1, 1 kuadrat, kalau pola kedua 2 kuadrat. Ini kan tadi pola 1 ya. Pola 1, ini pola 2. Nah, lihat. Kalau pola 2, 2 kuadrat. Pola 3, 3 kuadrat. Pola 4, 4 kuadrat. Pola 5, 5 kuadrat. Berarti kalau ditanya pola 10, tinggal hitung 10 kuadrat. Seperti itu ya. Paham? Jadi setelah kita buat kotaknya, kita tahu nih. Ternyata barisannya itu membentuk barisan bilangan kuadrat. Sehingga kita bisa cari untuk pola ke
sekian. Misalnya kita ditanya adalah pola ke-10 gitu. Seperti itu ya, karena ini yang ditanya pada pola ke-5 tinggal 5 kuadrat. Jadi 25. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada soal lagi. Ada tumpukan persegi lagi. Di sini tumpukannya cuma 1. Di sini 2. Pola kedua, tumpukannya 2, atasnya 1. Pola ketiga, tumpukan paling bawah 3, tengah 2, 1. Oh, berarti makin lama makin berkurang tumpukannya. Sekarang kita buat coba pola keempat. Berarti bawahnya berapa? Kalau 1 kan bawahnya 1, 2, 2, 3, 3. Berarti pola keempat berarti bawahnya 4 ya. 4. Nah, atasnya 4 itu berkurang. Jadi 3. 1, 2, 3. Berkurang lagi jadi 2. 1, 2. Berkurang lagi jadi 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah pola ke-5. Berarti bawahnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti atasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Atasnya lagi ada 3. 1, 2, 3. Atasnya lagi ada 2. Dan atasnya lagi 1. Karena makin lama tumpukannya makin berkurang. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu kalau kita mau buat gambarnya. Tapi kalau soalnya terlalu banyak kan lama ya nanti kalau kita gambar satu-satu. Coba kita lihat. Pola pertama itu perseginya ada 1. Pola kedua perseginya ada 3 ya. Lalu pola ketiga perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola keempat perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita mau cari pola kelima. Kita lihat selisih antar bilangannya. 1 dengan 3 selisihnya 2. 3 dengan 6, 3. 6 dengan 10, 4. Nah, lihat selisihnya. Selisih antar selisihnya 1. Oh, berarti setelah ini selisihnya 5. 10 ditambah 5, 15. Sama ya dapatnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya kotak ke pola ke-10 misalnya. Nah, ini boleh lanjutkan terus ya. Misalnya ini entar 6, 21 dan seterusnya ya. Atau kita temukan rumusnya ya. Untuk mencari rumusnya kita lihat dulu ya tadi gambarnya. Kita cek. Lihat pola pertama itu cuma 1 ya. Nah, berarti bisa nih. Berarti kita bisa temukan N kali N plus 1 bagi 2. Seperti ini. Atau coba kita cek ya kalau pola pertama. 1 dikali 2 dibagi 2. Jadi sama dengan 1. Nah, betul ya pola pertama kita nemukan 1. Nah, pola kedua. 2 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, betul juga ya 3. Nah, sekarang kalau kita masukkan pola kelima. N-nya 5. 5 dikali 6 dibagi 2. Sama dengan 30 dibagi 2, yaitu 15. Betul. Atau kalau sulit dapat rumus N-nya ini, kita bisa membayangkan. Oh, kalau 10 berarti yang paling bawah ini nanti ada 10. Ditambah atasnya 9. Atasnya 8. Atasnya 7. Atasnya 6. Atasnya 5. Atasnya dan seterusnya. Ini nanti kalian jumlahkan. Itu adalah pola ke-10. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 5. Ini masuk materi koordinat kartesius. Titik koordinat berikut yang berada pada kuadran 1. Oke, kita cek dulu ya. Kita gambar dulu. Kita
Kita gambar grafiknya dulu, sumbu X dan sumbu Y. Ini. Sekarang titik A 2, min 3. Ini 2 ya, 1, 2, min 3. X-nya berarti, ini artinya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 3. Nah, X-nya 2. X2 kan di sini. Y-nya min 3, berarti ke bawah. Nah, di sini titik yang A. Nah, ini di kuadran berapa? Oh ya, kuadran itu di sini kuadran 1 ya. Kuadran 2. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Jadi kalau ditanya kuadran 1, posisinya harus di kanan. Jadi yang A ini di kuadran berapa? Kuadran 4 ya, berarti A salah. Karena dia di kuadran 4. Kuadran 4. Oke, kita cek yang B, min 2, min 3. Ini, berarti ini X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan min 3. Berarti X-nya min 2 itu di mana? Min 2 di sini ya, X min 2 ya. Y-nya min 3, berarti di bawah sini. Ini titik B, berarti dia di kuadran ketiga. Salah juga ya, karena yang ditanya kuadran 1. Sekarang kita cek min 2,3. X-nya min 2 di sini, Y-nya 3. Oh, Y-nya 3, berarti di sini ya. Nah, di sini titik C, berarti di kuadran 2. Ini tadi X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 3. Ini ada di kuadran 2. Oke, ini berarti juga bukan. Nah, berarti jawabannya yang D. Tapi kita cek dulu. Ini berarti artinya X-nya 2, Y-nya 3. X sama dengan 2 di sini, Y-nya sama dengan 3, berarti ke atas. Oke, berarti D. Nah, berarti betul. D yang merupakan titik koordinat yang berada di kuadran 1. Jadi gitu ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam untuk bagian kuadrannya. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan, ini nomor 6. Bidang yang dibentuk dari titik A, B, C, dan D. Oke, kalian gambar dulu grafiknya dengan rapi, dengan skala yang benar, pakai penggaris, jarak antar ininya angkanya harus sama ya. Kita buat sekarang titik A. Min 2, min 3. Ini artinya berarti apa? X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan min 3. Sumbu X yang mana? Yang mendatar ini min 2. Min 2 di sini ya. Min 2, terus Y-nya min 3. Y min 3 di sini. Oh, berarti dari sini turun ke bawah. Titik di sini adalah titik A. Sekarang B. Ini berarti X-nya 6, Y-nya min 3. X 6. X itu yang mendatar 6. Oh, 6 di sini. Min 3 di bawah. Berarti ini ke bawah. Ini berarti titik B. Oke, titik C. Sekarang kita cari titik C. C-nya 8. Y-nya 4. X-nya 8. X-nya 8. Y-nya 4 di atas. Nah, di sini titik C. X-nya 8, Y-nya 4 ya, naik. Gitu kan. Nah, ini D, 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. X0 itu di mana? Di tengah-tengah sini ya. Jadi baik X sama dengan 0 ataupun Y sama dengan 0 itu ada di tengah-tengah sini. Y-nya sama dengan 4 di atas, berarti naik. Berarti ini adalah titik, tepat di 4 ini titik D. Sekarang kita hubungkan. Nah, dibuat yang rapi ya, Ibu, karena nggak bisa di sini. Nah, udah kelihatan nih gambarnya apa ini? Oke, gambar apa ini namanya? Jajar genjal. Ini ya. Nah, nanti, jadi kalau nanti ada soal bidang yang dapat dibentuk dari titik-titik ini, kalian buat dulu diagram kartesiusnya nih. Di sini, lalu
kalian buat titik-titiknya. Titik A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana, atau nanti sesuai soalnya, itu lalu dihubungkan dengan garis. Oke, paham ya? Oke, lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jarak titik E terhadap titik acuan. Oke. Ini tadi soalnya belum diubah ya. Maksudnya ini A terhadap titik B. Nah, sekarang kita cek dulu titik. Berarti ini jarak titik A terhadap titik B. Berarti dari B itu ke A berapa gitu. Sekarang kita cek dulu ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau mau lihat jarak, kita cek dulu dia ke kanan atau ke kiri. Ternyata ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 1, 2. Oh, berarti 2 satuan ke kiri. Lalu setelah ke kiri, ke atas atau ke bawah? Ke atas ternyata ya. Ke atas berapa langkah? 2. Berarti 2 satuan ke atas. Itu ya caranya. Mudah kan? Tinggal lihat jarak titik A terhadap titik acuan. Titik acuannya yang mana? Kalau titik acuannya yang B, ya berarti hitungnya dari B. Gitu ya. Oke, mudah ya ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Garis M dan N merupakan garis yang garis M mana ya? M. Garis M itu yang ini. Ini M, ini N. Nah, sama-sama gini ya. Aduh, sorry, miring. Sama-sama lurus ke atas. Berarti gimana tuh? Kalau sama-sama lurus ke atas. Berarti dia kan tidak akan berpotongan di titik manapun ya nanti. Itu berarti namanya garis yang sejajar. Jadi garis sejajar itu garis yang tidak akan berpotongan dimanapun dan dia memiliki kemiringan yang sama ya. Kan sama-sama bentuknya sama-sama ke atas lurus dan dia kalau kita teruskan itu tidak akan bertemu di titik berapapun. Jadi sama saja titik M dan N itu sejajar. Nah, kalau titik M sama K, yang satunya tegak, yang satunya mendatar. Berpotongan di satu titik membentuk sudut 90, berarti dia tegak lurus ya. M dengan K, tegak lurus. Berarti kalau ada seperti ini dan ini membentuk 90 derajat, berarti itu adalah tegak lurus. Paham? Sedangkan kalau dia kemiringannya sama, misalnya seperti ini ya, ini kemiringannya sama dan jika diteruskan dia tidak akan bertemu di titik manapun, itu namanya sejajar. Jadi dalam pertanyaan ini garis M dan N merupakan garis yang sejajar. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nah, ini udah mulai soal tentang relasi dan fungsi. Jika diketahui diagram sebagai berikut. Jadi ini belum dinamakan tadi ya. Ini A-nya, ini B-nya. Kita lihat, 1 berkawan dengan 2. 1 dengan 2. 2 dengan 4. 3 dengan 6. 4 dengan 8. Nah, 1 itu apanya? Setengahnya ya. Setengah dari. Jadi 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Jadi relasinya adalah setengah dari. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik, yang A-nya 2, 4, 6, 8. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau seperti ini relasinya, berarti ini apa? Artinya 2 kali dari. Coba, 2 itu 2 kali dari 1. 4 itu 2 kali dari 2. Gitu ya, jadi bacanya 1 itu apanya 2? Ternyata setengah dari 2. Begitu pula juga soal yang lainnya. Misalnya di sini nanti 1 dengan 3. 3 dengan berapa? Nah, itu apanya? Ya, paham ya?
Oke, kita lanjut. Nah, di sini diketahui himpunan pasangan berurutan. Ada 4 ini, himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah. Nah, kita ingat lagi, definisi fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu seperti ini ya, misalnya ada 2 daerah, daerah asalnya misalnya sini A, B, C. Ini 1, 2. Nah, fungsi itu jika daerah asal mempunyai kawan tepat 1, gitu ya. Tapi kalau dia punya kawannya 2, itu fungsi bukan? Nah, misalnya ini daerah asalnya ini yang sebelah kiri ini punya kawan lebih dari 1, bukan tepat. Kalau yang atas ini tepat 1 ya kawannya ya. A berkawan dengan 1, B berkawan dengan 1, C berkawan dengan 2. Kan masing-masing kawannya 1 nih. Nah, tapi kalau di anggota daerah asal punya kawannya 2, ini artinya kawannya 2 ya. Kalau ini 1 ya. Nah, kalau ada cabangnya seperti ini, biarpun yang lain 1-1 seperti ini, kita fokusnya pada daerah asal. Kalau ini cabangnya ada 2, berarti ini bukan fungsi. Sekarang kita cek nomor 1. Di sini ada, kita lihat yang kiri ya, yang 3, 1, 2, 6. Di sini angkanya 3, 1, 2, 6. Nah, di kanannya ada 2, 4, 1. 1, 2, 4. Ini harusnya berurutan ya. Nah, 3 dengan 2. 3 berkawan dengan 2. 1 dengan 2. Oke. 2 dengan 4. 6 dengan 1. Nah, ini masing-masing daerah, anggota daerah asal kawannya cuman 1. Ini 1, 1, 1, 1 ya. Oke, jadi ini fungsi. Yang kedua, sekarang kita gambar di bawah ya. Ini tadi yang pertama. Sekarang kita gambar yang kedua. Sebelah kiri, kita lihat angka-angka yang sebelah kiri ini ya. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Sekarang yang kanan. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, sekarang 1 dengan 1. Nah, ini masih berkawannya 1 ya. 3 dengan 2. 3 dengan 2. Oke, ini masih 1. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Nah, ini berarti dia 3 punya 2 kawan. Udah ketahuan nih, berarti ini bukan fungsi. Bukan ya. Karena ada yang anggota daerah asal ini punya 2 kawan atau 2 cabang seperti ini. Sekarang kita cek yang ketiganya. Sebelah kirinya 2, 1, 3. Ini lihat, angkanya kan ada angka 2, ada angka 1, ini 1 lagi, 3. Kalau ada yang 2 kali gini cukup 1 kali aja ya nulisnya. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada angka 1, 2, 5, dan 6. 1, 2, 5, 6. Jadi jangan bingung ya, kita tinggal lihat aja angka-angka yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kiri ya tulisnya di kiri, kalau kanan tulisnya diagram yang kanan. Nah, sekarang kita hubungkan 2 dengan 1. 2 dengan 1. Ini masih 1 ya kawannya ya berarti. 1 dengan 2, 1 dengan 2. Ini juga masih 1. 1 dengan 5. Nah, ini dia. Ada cabang. Berarti bukan pemetaan. Ini bukan. Nah, sekarang kita cek yang keempat. Sebelah kiri ada angka berapa aja? Ada angka 2, 1, 3, 4. Kita urutkan ya, berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kanan ada angka 2 dan 1. Berarti 1 dan 2 ya, karena diurutkan. Nah, sekarang 2 dengan 2. 1 dengan 2. Sorry, 1 dengan 2. Ini masih 1-1 ya kawannya. 3 dengan 1, 4 dengan 1. Oke, ini masing-masing
1. Berarti ini juga fungsi. Ini fungsi ya. Karena dia nggak ada yang bercabang di daerah asalnya. Yang kiri ini kita namakan daerah asal. Jadi di daerah asal masing-masing 1, nggak ada yang bercabang gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. Ini fungsi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 4x plus 1. Tentukan nilai dari f3. Pertama, kalau ada soal seperti ini, berarti kita masukkan, kita ganti, ini kan fx, f3, berarti kan x-nya ini sama dengan 3 dong. Kan ini fx, ini f3, berarti x-nya sama dengan 3, berarti x sama dengan 3 ya. Berarti kita ganti x yang di sini dengan yang ini, berarti sama dengan 4 dikali 3 ditambah 1. 4 dikali 3, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Misalnya ada soal fx sama dengan 2x min 8. Nilai dari f1. Nah, berarti ini lihat yang di dalam kurung kan 1. Ini f sama-sama f. Tapi dalam kurungnya 1. Berarti x sama dengan 1. Kita masukkan. Sorry, ini nulisnya jangan di sini. Jadi ini berarti artinya x sama dengan 1. Nah, kita masukkan x-nya itu sama dengan 1. Dikali 1 dikurang 8. Berarti 2 dikurang 8. Punyanya uang 2.000 tapi hutang 8.000. Berarti hutangnya masih 6. Gitu ya. Jadi yang di dalam kurung itu nilai dari x-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja x-nya, kita ganti dari rumus yang diketahui dari fungsi yang diketahui. Jadi jawaban dari F3 itu adalah 13. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nanti diulang-ulang terus videonya sampai paham pokoknya. Kita lanjut ke nomor 12. Ini juga diketahui fungsi. Cuman ini bedanya ada kuadratnya. Kita tulis dulu ya, fx sama dengan x kuadrat min 3. F min 2. Berarti ini x-nya sama dengan, lihat yang di dalam kurung kan x. Ini yang dalam kurung min 2. Berarti x sama dengan min 2. Kita masukkan ke sini ya. Min 2 dikuadratkan. Kurang 3. Karena x kuadrat berarti ini x. Min 2 ini dikuadratkan. Min 2 dikali min 2. 2 dikali min 2. Sama dengan, lihat tandanya. Tandanya sama-sama negatif. Karena sama-sama negatif hasil perkaliannya positif ya. 2 dikali 2, 4. Ingat, kalau dia tandanya sama, perkalian tanda sama atau pembagian, hasilnya positif. Tapi kalau tandanya beda, itu hasilnya akan negatif. Jadi ini hasilnya plus 4 dikurang 3 sama dengan 1. Seperti itu ya. Tinggal masukkan aja X-nya berapa. Nanti kita hitung dan ketemu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Di sini kita sudah masuk ke persamaan garis lurus ya. Oke, di sini ada gambar. Gambarnya berupa garis lurus, kita diminta mencari persamaan garis lurusnya. Pertama, untuk menentukan persamaan garis lurus, kita cek dulu titik-titik yang bisa kita lihat ya. Di sini yang enak itu yang berpotongan dengan sumbu X. Misalnya di sini. Juga yang berpotongan dengan sumbu Y. Di sini ya. Nah, yang berpotongan dengan sumbu X ini titiknya berarti, ini kan di sumbu X. X-nya 2, berarti 2, Y-nya 0. Kalau yang ini, karena di sumbu Y berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Sekarang kita ada 2 titik, 2,0 dan 0, min 2. Kalau ada 2 titik seperti ini, untuk mencari rumus, untuk mencari persamaan garis lurusnya, kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekarang kita masukkan Y-nya tetap kita tulis ya, min
Oh ya, Y1, X1-nya tuh maksudnya ini ya, X1, Y1. Ini X2, Y2. Nah, Y1-nya adalah 0. Y2-nya adalah min 2. Y1-nya tadi 0. Sama dengan X. X1-nya min 2. X2-nya 0. X1-nya 2. Oke, ini Y dikurang 0. Y ya. Y per min 2 dikurang 0, min 2. Ini tulis lagi X min 2. 0 dikurang 2, min 2 juga. Nah, sekarang kita kali silang. Atau yang cukup yang bawahnya min 2 ini aja kita naikkan ke kanan ya. Bisa juga seperti itu nih. Ibu lanjutkan di sini. Y sama dengan min 2 karena naik ya dari bawah ke atas, min 2 dikali X min 2 dibagi min 2. Nah, karena ini sama-sama min 2 bisa kita coret nih. Min 2 dibagi min 2 kan 1. Salah X min 2. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan X min 2. Itu. Paham? Paham ya? Jadi dengan menggunakan rumus ini nanti kita akan mendapat persamaan garis lurusnya. Ingat ya dari sini atau ini bisa langsung sama-sama min 2 berarti Y-nya sama dengan yang atas gitu. Atau ini kita kali silang. Min 2 dikalikan dengan X min 2. Min 2 yang ini biar tetap di bawah. Ya, oke paham? Oke kita lanjut. Kalau gitu ke nomor 14 yang ditanya adalah gradien. Gradien yang melalui titik ini dan ini. Ini kita namakan X1, Y1, X2, Y2. Untuk mencari gradien itu biasanya dilambangkan dengan huruf M ya. Jadi untuk mencari gradiennya yaitu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? 6 ya. 6, Y1-nya 4 per X2-nya 2. Ini X2 ya, jangan bingung ya. X1-nya 1. 6 dikurang 4, 2. 2 dikurang 1, 1. 2 per 1 itu sama dengan 2. Jadi gradien yang melalui titik ini adalah 2. Mudah kan? Yang penting kuncinya adalah ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Gradien garis yang sejajar. Ini ada clue-nya adalah sejajar. Apa berarti kalau garis yang sejajar itu gradiennya apa? Oke, diingat-ingat ya, garis yang sejajar sama artinya gradiennya itu sama. Nah, kita cek dulu garis yang ini ya. X min 2Y min 5 dengan 0. Ini gradiennya berapa? Untuk mencari gradien kita ubah dulu samaan garisnya menjadi seperti ini. Nah, nanti M-nya itu gradien. Sekarang ini kan bentuknya gini. Kita mau buat Y sama dengan. Berarti kita buat di ruas kiri hanya ada yang Y ya, min 2Y sama dengan X-nya pindah ke kanan jadi min ya. Ini kan tadinya plus. Pindah ke kanan jadi min X. Min 2-nya tetap di sini, min 5-nya. Min 5-nya juga kita pindahkan ke kanan. Min 5 dipindah ke kanan jadi plus ya. Yang tadinya tandanya min jadi plus 5. Nah ini bentuknya belum Y, tapi masih min 2Y. Gimana caranya supaya jadi Y? Sama-sama dibagi min 2. Karena min 2Y dibagi min 2 itu nanti 1 ya. Min 2 bagi min 2 kan 1. 1Y itu nggak usah ditulis satunya, jadi sama dengan Y. Nah ini tadi min 1. Min 1 dibagi min 2X plus 5 dibagi min 2. Nah ini min 1 dibagi min 2 itu
sama-sama punya min. Hilangkan saja, berarti setengah X. Ini plus dikali min, jadi min ya, 5/2. Berarti gradiennya adalah setengah. Berarti M-nya sama dengan setengah, gitu. Oke, paham ya? Nah, ini pokoknya kita ubah dulu ke bentuk Y sama dengan Mx plus C. Ini kan contohnya ada 2Y di sebelah kiri. Nah, kita biarkan aja min 2Y. Jadi X sama min 5-nya pindah ke ruas kanan. Karena kita mintanya cuma Y, berarti ini harus cuma Y. Berarti supaya 1 kita bagi dengan min 2. Oke, paham ya? Insya Allah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Di sini ada persamaan garis P adalah 3X min setengah Y min 1 sama dengan 0. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis P adalah, oke, kita pertama cari dulu gradien garis P ya. Untuk mencari gradien garis P kan kita harus membentuk menjadi Y sama dengan Mx plus C ya. Nanti gradiennya adalah yang M-nya. Nah, ini 3X min setengah Y min 1 sama dengan 0. Kita pertahankan di ruas kiri yang min setengah Y. Sama dengan yang 3X kita pindah ke ruas kanan. 3X pindah ke ruas kanan menjadi min 3X ya. Karena dia tadinya plus dipindah ke kanan jadi min. Lalu min 1, ini kan ada yang belum, yang bertahan cuma min setengah Y. Jadi 3X dan min 1-nya pindah ke kanan. Nah, 3X-nya udah sekarang min 1. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, ini kan bentuknya belum Y nih ya, ada min setengahnya. Berarti kita kali dengan min 2 supaya ini jadi Y. Kan karena min setengah dikali min 2 itu kan sama dengan Y ya. Coba, min setengah dikali min 2. Min dikali min plus ya. 2 dikali setengah, 1. Jadi 1Y. Karena 1Y kita cukup tulis dengan Y. Sama dengan min 3 dikali min 2. Min dikali min jadi plus 3 dikali 2, 6. 6, X-nya jangan sampai lupa, plus 1 dikali min 2. Jadi min 2. Berarti gradien garis P adalah 6. Nah, tegak lurus dengan garis P. Nah, gradien yang keduanya, ini tadi gradien pertama ya, gradien pertama kan gradien garis P. Gradien yang tegak lurus, kita sebut aja gradien kedua, itu lawan dan kebalikannya. Lawannya itu artinya lawan. 6, lawannya adalah 1/6. Kebalikannya ini plus jadi min. Jadi gradien garis yang tegak lurus dengan garis P adalah min 1/6. Ini jawabannya. Jadi dibalik jadi 1/6, lalu yang tadinya plus jadi min. Bagaimana kalau dia tadinya min? Kalau misalnya ini ada gradien garis P ternyata min 1/6. Berarti gradien yang keduanya berapa? 6. Dia kan kebalikannya ya. Yang tadinya 1/, jadi enggak. Tadinya min jadi plus. Gitu ya. Misal. Ini misal ya. Ini misalnya. Gitu. Paham? Oke. Jadi gini ya caranya. Nomor 17. Oke. Contoh persamaan linear dua variabel. Ini terserah berarti ya contohnya. Persamaan linear itu berarti pangkatnya cuma 1. Nah, dua variabel ini kita bisa X dan Y, atau M dengan N, atau P dengan Q, dan lain-lain. Nah, kita coba ya, kalau persamaan linear berarti 2X min Y sama dengan 0. Ini boleh ya, karena dia linear, tidak berpangkat, dan ada dua variabel. Atau 2P ditambah 3Q sama dengan 4. Ini juga betul. Tapi kalau misalnya 2X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini bukan persamaan linear, merupakan persamaan
kuadrat. Dan lagi pula dia cuma satu variabel ya. Kalau dua variabel berarti kayak tadi X dan Y, M dan N, dan terus. Berarti ini contoh-contohnya adalah seperti ini. Oke, oh ya, berarti mulai tadi kita udah masuk ke sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, ini ada soal cerita. Di sini Kiki membeli 10 buah pensil dan 5 buah pulpen. Nah, ini variabelnya nih. Pensil dengan pulpen. Apa sih ciri-ciri variabel? Jadi dia tuh kayak benda yang berbeda. Misalnya sepatu dengan sendal. Berarti variabelnya ada variabel sepatu, ada variabel sendal. Nah, ini kalau ini variabelnya adalah pensil dan pulpen. Kita misalkan ya, misalkan pensilnya itu X dan pulpennya itu Y. Berarti Kiki membeli, Kiki ya, kenapa masih ada Agung? Kiki membeli 10 buah pensil, berarti 10X ya, karena pensil itu X. Dan, kalau dan berarti ditambah 5 buah pulpen Y. Seharga 20.000. Nah, ini kan satunya 10X, satunya 5, dan ini berarti masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 2X. 5 dibagi 5, 1. 2X plus Y, ini dibagi 5, 4.000. Gitu ya, ini merupakan persamaan linear dua variabelnya. Gitu. Jadi kita misalkan dulu benda yang merupakan variabelnya, ini ada pensil dan pulpen, atau nanti ada buah jeruk dan buah manggis, itu berarti variabelnya. Tinggal dilihat apakah dan, apakah selisih, kalau dan berarti ditambah, kalau selisih berarti dikurang, dan lain-lainnya. Ada perkalian dan pembagian juga. Oke, nomor 19. Di sini kita diminta mencari nilai A. Nah, ada dua persamaan nih, A plus 3B sama dengan 15, 3A min B sama dengan 5 ya. Nah, kita boleh pakai metode grafik, boleh pakai metode substitusi atau pakai metode eliminasi. Oke, Ibu akan coba dengan metode eliminasi ya. Jadi ini A plus 3B sama dengan 15. Kita mau eliminasi yang B. Karena yang kedua ini masih min B, kita kali dengan 3 ya, supaya sama-sama 3B ininya kita kali dengan 3. Berarti 3A dikali 3 itu 9A ya. Ini 3A dikali 3. 9. 3 dikali 3, 9. A-nya ikut. Min B dikali 3. Berarti min 3B. Sama dengan 5 dikali 3. 15. Nah, kalau ada seperti ini, satunya plus, satunya min, berarti kita tinggal untuk mengeliminasi atau menghilangkannya, kita jumlah. Jadi kan 3B ditambah min 3B. Punya 3, utang lagi 3, habis. Berarti kan punya 3 tapi utangnya 3, berarti kan habis ya. Nah, sekarang A ditambah 9A. A itu kan artinya ada 1 ya di depannya, biar nggak ditulis. 1A ditambah 9A, berapa? 10. A plus 3B dikurang 3B, 0 ya. Sama dengan 15 ditambah 15, 30. Nah, A-nya berarti sama dengan 30 dibagi 10, yaitu 3. Nah, sekarang kita masukkan A-nya di salah satu persamaan. Ibu ambil persamaan yang pertama ya. A plus 3B sama dengan 15. Kita masukkan A-nya 3. Ini A kita ganti dengan 3 ditambah 3B-nya tetap sama dengan 15. Berarti kita mau 3B-nya di sebelah kiri, 3-nya pindah ke kanan. Karena pindah yang tadinya plus jadi min. Jadi min 3. Jadi 3B sama dengan 15 dikurang 3, 12. Sehingga B-nya sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Ini baru B. Yang ditanya adalah A. Oh,
Kalau yang ditanya A cukup sampai sini aja. A-nya udah ketemu 3. Kalau yang ditanya B baru lanjutkan ke bawah. Jadi ketemu deh A-nya 3, B-nya 4. Gitu ya. Mudah kan? Mudah, insya Allah bisa lah. Nah, ini soal terakhir. Ada umur ini. Selisih umur Uni dan Lita. Uni, Ibu misalkan dengan U ya. Lita, kita misalkan dengan L. Nah, di sini berarti variabelnya adalah Uni dan Lita. Kita baca lagi. Selisih umur Uni dan Lita adalah 8 tahun. Berarti Uni dikurang Lita sama dengan 8. Ini persamaan persamaan. Nah, yang kedua, jika umur Uni 5 kali lipat umur Lita. Umur Uni 5 kali lipat, berarti 5 dikali 5 kali lipat ya. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan. Masukkan ke persamaan. Pertama, berarti ini ya. U min L sama dengan 8. U-nya itu 5L. 5L dikurang L sama dengan 8. 5L dikurang L? 4 ya. 4. 5 dikurang 1 kan 4. L-nya tetap ikut sama dengan 8. L-nya berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti umur Lita 2. Nah, kita mau ya yang ditanya umur Lita. Nah, kalau yang ditanya umur Uni, kita masukkan ke persamaan 1 juga. U min L sama dengan 8. L-nya 2. U min 2 sama dengan 8. U-nya kita biarkan di sebelah kiri. Min 2-nya pindah ke kanan. Min 2 pindah ke kanan jadi plus. Plus 2, 8 plus 2 jadikan 10. Berarti Uni umurnya 10, Lita umurnya 2. Gitu ya. Oke, paham ya? Itu tadi 20 nomor latihan soal untuk penilaian akhir semester. Harap diperhatikan dengan baik. Dipahami lagi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas di video ini yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui WhatsApp atau datang langsung ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya ya. Lalu terus berlatih terus sampai kalian terbiasa mengerjakan soal. Nanti soal pastinya itu akan sangat mirip caranya, cuma angkanya aja yang beda. Jadi pemahaman kalian dalam menyelesaikan soal, memperhatikan soal-soal caranya mengerjakan pada video ini itu penting gitu. Jadi akan mempengaruhi nilai kalian juga. Oke, demikianlah materi yang bisa Ibu kasih soal latihan yang ada 20 soal. Semoga kalian bisa cepat memahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.